Bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullah. Itulah yang selalu kuucapkan dan yang paling baik, bahkan kalimat yang paling benar-benar luar biasa ya adalah kun fayakun. Itulah yang selalu aku yakini ya, keajaiban, miracle. Di sini tuh akhir zaman ya, keajaiban-keajaiban itu akan terjadi, tetapi ada pengecualian ya. Pengecualian. Aku akan berkata malam ini ya. Malam ini aku memimpikan seseorang wanita sepertinya. Jadi di sini tuh nenek aku adalah ahli kitab Quran. Jadi dia selalu puasa Nabi Daud. Terus hatam Quran berapa kali. Pokoknya mah tidak terhingga lah ya. Terus dia berkata jangan sembarangan minum air doa ya. Jadi di sini itu kan banyak dukun berbalut ustadz ya, banyak ya gitulah intinya. Janganlah ya gitu. Di sini tuh aku diuji dan justru aku harus memerangi serta menolong. Di sini tuh begini, jangan pernah punya ikatan perjanjian dengan iblis atau apa ya kalau dikatakan mah jin ya. Tapi yang paling parah tuh iblis ya, iblis ya. Di sini tuh sepulang umroh qadarullah Allah menuntun aku untuk masuk ke dunia jin. Di situ karena sebelumnya itu aku banyak menolong kayak di jalan raya gitu, banyak kecelakaan lalu lintas. Jadi di sini tuh aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tugas aku sebagai perawat juga kan, di sini perawat itu sebagai konseling ya. Makanya di akhir zaman ini kan selimatan dalam kebaikan. Terus konseling juga penyuluhan. Nah, kalau ulama itu kan tugasnya dakwah ya. Tetapi yang paling heran, aku itu harus masuk ke dunia jin. Nah, di sini tuh keinginan nenek aku almarhum. Nenek aku tuh aku jadi penceramah di dalam majelis taklim gitu ya, ceramah. Tetapi ketika ngelihat dalam kehidupan aku kaget gitu. Jadi beliau itu langsung bikin isim, kayak bukan isim ya, tulisan-tulisan Arab gitu, tempel di pintu gitu. Terus bawa maksudnya dalam diri, pokoknya harus ada yang dibawa gitu ya. Jadi dia melihat sepertinya itu bukan manusia yang ngumpul di depan aku gitu, tetapi para makhluk-makhluk gaib. Sehingga nenek aku tuh keteteran, ya Allah kok cucu aku yang satu ini seperti ini. Jadi beliau itu ternyata mempersiapkan aku untuk kehidupan di akhir zaman, pemirsa. Jadi akhir zaman ini kekuatan iblis itu keluar, bahkan mungkin iblisnya nanti akan keluar gitu ya. Dan iblis itu sosok yang tidak bisa dimusnahkan ya sampai akhir zaman. Tidak bisa dia itu, kecuali kalau iblis itu kan. Nah sekarang ya jadi pertanyaannya, Dajjal itu siapa sih ya, golongannya kemana ya? Kalau menurut aku dia itu golongannya iblis ya, kalau menurut aku iblis ya. Dan Dajjal itu hanya akan dimusnahkan oleh golongan nabi. Siapa nabi itu? Hanya Nabi Isa ya. Kalau menurut aku Nabi Isa. Terus kenapa Nabi Isa gitu? Karena berhubungan dengan kaum Nasrani. Bener gak sih ya? Kaum Nasrani, sehingga dia nginduk, kalau kita mah nginduk ke situ gitu. Padahal kaum Nasrani itu baik. Kalau menurut aku tuh kenapa nginduknya ke kaum kayak jadi di situ yang kayak kalau dalam mukmin itu ya, kenapa sih ada yang disebut kaum musyrikin? Karena di situ
nginduk ke orang muslim, induk ke orang muslim, padahal di dalamnya itu ada penyimpangan akidah. Ada penyimpangan akidah. Makanya orang-orang yang menghambakan diri pada iblis, jin atau setan itu, mereka tuh mengalami penyimpangan akidah. Jadi dalam hati, kolbunya yang bermasalah. Gitu pemirsa. Jadi kemarin itu sempat aku menerima konseling ya, menerima curhat gitu, dan aku memberikan masukan ya. Mohon maaf ya, aku tidak menyudutkan si A si B yang seorang perempuan lah ya, dan dia itu kebingungan gitu kayak ini aku mau umroh katanya. Terus kalau mau umroh atau haji ya umroh lah ya gitu, harus memperbaiki diri dari segi fisik, terlebih-lebih kolbu ya. Di sini tuh itu yang ku alami ya. Jadi di sini tuh tauhid berarti ya, berarti harus dibenahi diri dong. Jadi apa ya yang dibilang, kalau dirinya itu punya ilmu hitam harus dilepaskan gitu ya, janganlah ya, nauzubillah ya. Tetapi di sini qadarullah ada yang bisa ditolong ya, kalau kita dengan apa ya, kalau kita dengan adanya masukan aku gitu ya. Kalau setelah apa yang dilihat malam ini ya, ternyata dia punya perjanjian dengan iblis ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupannya itu, seorang perempuan itu dengan iblis, terus dan qadarullah aku tidak bisa kalau melakukan perjanjian dengan iblis itu ya, kayak seperti apa ya, sulit sekali. Di sini itu paling aku bisa begini, meminimalisir. Jadi ketika aku lewat misalkan di jalan raya, makhluk-makhluk gaib yang akan mengambil tumbal, seperti di jalan raya itu banyaknya orang yang menghambakan diri pada iblis, setan ya, terus menumbalkan yang orang yang lewat gitu. Apalagi kayak Cipularang itu kan angker, ada makam keramat ya. Kalau aku boleh berkata ya, ayahnya anak-anak kan fokus nyetir, tapi di situ seperti ada makhluk besar yang sebelum masuk Cipularang itu ada penjaga itu sosok yang gede. Terus dan dia tuh sebenarnya sejenis kayak ada jin kafir, ada jin muslim juga ya, jadi macam-macam ya, sama kayak manusia. Jadi ketika masuk Cipularang itu makanya aku bilang salam gitu ya. Jadi mereka itu ingin dihargai. Kalau kita mah ya katakan salam sebelum masuk wilayah Cipularang. Terus itu benar-benar ada yang sosok yang gede terus berusaha masuk ke aku. Makanya kepalaku tuh terasa dingin tuh waktu masuk Cipularang, waktu ke Bandung kemarin ya. Nah, sebelum waktu ke Bandung kemarin itu aku merasakan ada yang melihat aku dari kejauhan ya. Maksudnya ada yang melihat dari perbatasan yang makhluk yang gede tetapi tidak berani kontak gitu sama aku. Tetapi waktu ke Bandung kemarin ya, pulangnya itu badanku tuh berat, setelah dingin badanku berat. Terus aku masuk ke masjid dan luar biasa ya, badan aku terasa berat sekali. Berat berarti besar ya, berat sekali. Aku masuk ke masjid, sholat, dan aku itu seolah-olah tidak bisa bergerak leluasa gitu ya situ. Akhirnya setelah selesai, tapi bisa melakukan sholat. Setelah itu meskipun berat-berat juga ya, bisa melakukan sholat maghrib waktu itu ya. Terus aku keluar gitu. Dan berat luar biasa ya, wilayah Cipularang itu berat ya. Jadi di sini itu jadi itulah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan aku itu. Aku mengkaji apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi nenek aku itu menginginkan
salah satu cucunya menjadi pendakwah gitu ya, di majelis taklim lah gitulah, itu ya maunya mah gitu, seperti Pak Kiai Haji Zainuddin MZ gitu ya, yang sering dia apa ya apa ya perintahkan ke aku ya, duduk kamu gitu ya tuh dengerin ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Ternyata pas datang kehidupan aku, loh kok yang datangnya bukan manusia. Jadi berbagai golongan jin ya di situ. Ternyata akhir zaman ini ya, nenek aku tuh mempersiapkan aku untuk menghadapi akhir zaman. Ternyata jadi rusak. Jadi di sini tuh apa ya? Jadinya mau tidak mau, suka dan suka tidak suka ya, aku juga mengalami seperti ini. Jadi di sini tuh apa ya? Kalau aku boleh katakan ya, misalkan seperti apa sih jin-jin yang berada di sekitar, macam-macam. Misalkan ada jin yang berbentuk kayak kerangka manusia, kayak itu, kayak apa ya, tulang-tulang aja ya, dilihatnya sama aku tuh kayak tulang-tulang ya. Terus ada jin yang memakai hijab tapi yang kulihat itu asap tuh ya. Ada jin juga yang jelek, pokoknya nggak usah digambarin ya, pokoknya aku harus ceramah ke dunia jin ya, dunia jin. Dan qadarullah ya, Dajjal itu tidak bisa syafaat Nabi. Sebenarnya begini, kenapa Dajjal itu apa ya, selalu mengarahkan ke sunnah Rasul. Misalkan jangan ke aku, ke sunnah Rasul. Sebenarnya Dajjal sendiri itu meminta syafaat Nabi, tetapi tidak bisa. Qadarullah ya, aku ingin disyafaat sama Nabi Muhammad tapi tidak bisa ya. Karena apa? Qadarullah untuk menguji keimanan, mana itu hamba Allah yang bertakwa, mana yang tidak gitu. Dan Dajjal itu seperti begini, aku tidak akan mengganggu kamu, tapi kamu juga jangan mengganggu aku gitu ya. Karena orang-orang yang melakukan perjanjian dengan iblis itulah adalah pengikutnya. Gitu kira-kira. Jadi jangan pernah mau bertemu dengan Dajjal, jangan pernah mau. Dan aku juga apa ya, kalau aku katakan itu, seseorang datang, berarti seseorang itu dalam bentuk manusia dong ya. Aku ingin disyafaat seperti ini aja gini. Aku kan selalu membantu ibu-ibu yang ingin didandani kesyariannya ya, yang tidak bisa memadu-madu warna gitu. Nah begitu juga keilmuan nenek aku tuh harus berguna gitu ya. Nenek aku ingin menjadikan aku sosok orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara gitu. Jadi di sini tuh maunya aku ceramah di majelis taklim seperti Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Tetapi qadarullah, nenek aku juga kaget, pemirsa, kaget gitu ya. Tapi itulah ternyata cucu kamu itu bukan untuk majelis taklim gitu, tetapi untuk akhir zaman, masa akhirnya ketika aku pulang ke Indonesia itu, apa yang Allah sediakan untuk aku, bidara tuh. Terus Allah menunjukkan tanaman-tanaman obat gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya, fungsi aku sebagai perawat tapi tetap jalan. Perawat aku harus menyiapkan itu ya, obat-obatan gitu ya. Dipadu, sebenarnya gini, ilmu keperawatan itu sejalan dengan ilmu medis ya. Ilmu medis itu kan ada dokter, ada perawat, sejalan dengan kesyarian Islam ya, agama kita, maksudnya agama kita. Jadi tidak ada yang menyimpang. Yang membuat menyimpang itu ketika perawatnya atau dokter atau medisnya itu berhubungan, punya ikatan perjanjian dengan iblis, setan gitulah itu. Dan memakai, kalau enggak mendatangi para dukun gitu. Terus buat penglaris gitulah intinya di situ. Ini cerita hikmah sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Di sini tuh dalam kehidupan itu
ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Orang-orang yang menghambakan dirinya kepada iblis hanya demi keduniaan. Apa keduniaan itu kan bisa uang, materi lah ya, berbentuk materi yang melimpah. Jangan salah ya. Terus ingin memiliki anak, ingin kekuasaan, jabatan. Mereka punya masalah dengan penyimpangan akidah. Mohon maaf ya, aku hanya berusaha masukkan gitu bagaimana mereka menghadapi kehidupannya gitu. Ya, karena mereka juga apa ya, kalau dalam menghadapi kehidupannya itu ya repot juga. Dan apa ya, ya begitulah yang aku ceritakan malam itu tentang apa ya, penyimpangan akidah. Benar gak sih Pak Ustadz akhir zaman? Pak Ustadz ya, pokoknya Pak Ustadz, guru-guru besar ada yang menghambakan diri pada iblis itu penyimpangan akidah. Gitu, jadinya gimana ya? Jadi kalau orang yang punya ikatan perjanjian dengan ilmu hitam itu akan merasa takut dengan apa ya? Dengan misalkan gini, aku berniat umroh atau haji. Jadi dia merasa takut berhadapan dengan Baitullah. Takut terjadi apa-apa di sana, takut gimana gitu. Jadi di sini intinya itu apa ya? Apa ya namanya, taubat gitu ya. Taubat minimal itu yang dilakukan, taubat. Tetapi kalau ada perjanjian yang benar-benar dengan iblis, luar biasa dengan iblis ya, berarti udah benar-benar luar biasa besar ya. Dan konsekuensinya, kalau ini aku teruskan kembali, dan konsekuensinya apa yang dikerjakan di sini maka tercerminlah di sana gitu ya. Ketika di depan maksudnya gini loh, ketika kita di Mekah, sebenarnya bukan di depan Ka'bahnya aja, ketika kita sudah memasuki gerbang Makkah, maka kebiasaan kita itu akan tercermin di sana, menolong orang, berbagi maksudnya berbagi uang, misalkan kalau di sini berbagi uang, terus berbagi obat-obatan gitu, seperti yang aku di sini lah, berbagi ini gitu, bukan misalkan lagi, benar gitu ya, karena tercermin di sana gitu. Dan di sini orang baik akan maksudnya di sini tuh ada, kalau kita mah Dajjal itu tidak suka sama orang baik gitu. Jadi Dajjal itu ingin membuat gitu ya, orang baik itu mungkar gitu ya. Jadi misalkan yang tadinya dermawan jadi bahil gitu. Jadi Dajjal itu tidak suka dengan kebaikan gitu. Kenapa tidak suka dengan kebaikan? Kalau kita mah karena dendam gitu. Kenapa aku seperti ini tidak mendapatkan syafaat Nabi? Itu. Jadi kenapa Dajjal itu sampai malah yaudah dia bahil aja dia. Sebenarnya tadinya itu baik gitu, kayak misalkan ya. Kok aku bicara dengan Dajjal ya? Aku katakanlah apa ya, kalau dibilang Dajjal lewat lah misalkan lah gitulah, kalau dikatakan bertemu makan ngeri ya. Dajjal lewat di depan halaman aku gitu. Karena mau tidak mau keadaan negeri Indonesia itu kalau udah ada banjir bandang, gempa-gempa, berarti ada yang lewat dong ya. Jadi di sini kebiasaan aku berbagi misalkan aqua gelas, berbagi sedekah gitu. Dia ada di belakang aku gitu. Jadi lewat, terus aku kok suka, jadi auranya itu gini, kamu kok suka berbagi gitu, aku suka sama kamu gitu. Tetapi ketika aku berusaha untuk menolongnya gitu, misalkan menolong misalkan ya, aku katakan misalkan ya kan, misalkan sosok itu tidak bisa, ternyata aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tidak bisa. Dan disitulah yang intinya apa ya, apa ya yang dibilang, apa yang buat dia nangis gitu. Nangis, dia juga mungkin nangis ya, kayak kita aja gitu ya, manusia gitu. Jadinya sosok itu menangis ya, qadarullah terciptanya seperti itu gitu. Makanya di sini tuh apa sih yang
harus dibenahi itu gitu. Kalau tentara Dajjal mungkin bisa di syafaat Nabi ya, tetapi kalau Dajjalnya itu tidak bisa. Berarti di sini tuh dalam kehidupan ini ada tentara Dajjal, ada Dajjalnya di gitu. Terus kayak ada pengikut Dajjal, otomatis kan sama Dajjal hubungannya ya. Kalau pengikutnya mungkin ada yang mendapatkan syafaat Nabi, tetapi ya hanya satu. Kalau dipersenin itu hanya satu, hanya satu dua orang ya. Dan itu berat, konsekuensinya berat sekali ya. Makanya orang-orang yang punya ikatan perjanjian dengan iblis hanya untuk jin lah, katakanlah jin. Kalau iblis itu besar dalam konteks besar. Ada yang dengan iblis langsung, ada yang dengan jin ya, kecil-kecilan lah gitulah. Itu namanya ada yang perjanjian kan kayak gini lah. Ada yang meminta kepada apa ya, yang kalau kita masih abal-abal ya kalau masih pada jin, tapi kalau sama iblis itu udah besar dan tumbal-tumbalnya juga besar gitu ya di situ. Ngeri, sesuatu yang mengerikan. Jadi bener-bener luar biasa ya. Jadinya janganlah, kalau menurut aku jangan pernah ya. Tapi disitulah qadarullah ya, iblis itu tidak akan bisa dimusnahkan ya sampai akhir zaman. Itu ada yang seperti aku katakan tadi, hanya Nabi Isa kalau yang akan memusnahkan Dajjal itu ya. Dan kita mah hanya menangkal dengan doa-doa, dengan apa ya, dengan ramuan-ramuan, apa ya kalau dibilang sunnah Nabi ya, sunnah Nabi. Tapi di sini kan ada di Indonesia itu banyak sebenarnya, banyak obat-obat yang anti jin. Ada daun kelor, ada apa ya, pangle tuh kalau buat bayi-bayi tuh pangle. Terus bidara tuh udah jelas itu ya, itunya apa ya namanya, bidara itu udah jelas kalau kita, itulah yang paling utamanya tuh bidara gitu ya. Terus bambu kuning tuh di Indonesia banyak. Jadi sumber kekuatan yang besar itu, yang paling besar tuh di Indonesia tuh banyak gitu ya. Jadi Indonesia tuh kaya, bukan kaya akan kekayaan alam aja ya, kaya akan kekuatan yang bisa menetralisir kekuatan iblis ya, menetralisir. Karena untuk memusnahkan iblis itu tidak bisa. Iblis itu tidak bisa dimusnahkan oleh kita ya, bukan kita yang memusnahkan iblis itu, termasuk Dajjal ya. Dan Dajjal itu hanya sosok nabi yang akan memusnahkan Dajjal itu. Kenapa sampai Nabi Isa yang ditunjuk? Kalau menurut aku ya, coba kita diskusi, karena berhubungan dengan kaum Nasrani. Makanya kan di akhir zaman ini ada penjelasan ke kaum Nasrani oleh Nabi Isa, bukan oleh kita. Nabi Isa nanti, Nabi Isa turun ke bumi ya. Nabi Isa turun ke bumi dan menjelaskan tentang ya itulah, tentang pelurusan gitu ya. Di sini permasalahannya, Nabi Isa itu turun bisa berbentuk manusia, wujud manusia, atau dalam berbentuk bayangan ya. Itu yang dibikin aku penasaran ya. Karena di sini kalau ruh kali ya, berbentuk ruh apa berbentuk manusia ya, itu yang masih dipertanyakan kan itu. Di sini kalau terjadinya duhon, otomatis duhon nanti kan Dajjal keluar gitu ya, duhon. Tapi kan aku tuh selalu berdoa begini, ya Allah, aku punya tanaman, aku punya kucing-kucing yang banyak, terus aku juga harus berkarya di bidang fashion syar'i, aku tidak mau duhon gitu. Aku sampai berdoa seperti itu waktu 2 tahun